Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ini ada berita pagi ini Senin 31 Oktober ya. Kapolri bilang bahwa tugas Polri mengayomi, bukan marketing barang mewah. Ini sebetulnya ucapan ini adalah pernyataan Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo ketika diwawancara oleh detik.com. Detik.com ya. Nah, saya bacakan aja beritanya. Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada seluruh pejabat di lingkungan Polri untuk mengerem gaya hidup mewahnya. Dirinya meminta agar seluruh pejabat Polri memiliki sense of crisis di tengah kondisi yang sedang sulit ini. Kita ingat ya pidato Presiden waktu itu ya, waktu tiba-tiba Presiden Jokowi memanggil Kapolri dan seluruh pejabat petinggi Polri sampai tingkat Kapolres kalau nggak salah ke Istana Negara, dan mereka dilarang, satu, bawa topi, pakai topi. Kedua, dilarang bawa tongkat komando. Ketiga, dilarang bawa ajudan. Keempat, dilarang bawa handphone, hanya boleh bawa kertas catatan, buku catatan dan pulpennya. Ya, saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai di situasi sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Hati-hati, saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Tegas Jokowi dalam pengarahan yang ada di YouTube Sekretariat Presiden Sabtu 15 Oktober, udah lama ya. Tapi menarik lagi karena dalam wawancara dengan Detik ini Jenderal Sigit Listio Prabowo mengulang dan memberikan statement yang dijadikan judul, jadi tugas Polri itu mengayomi, bukan marketing barang mewah. Oke, saya baca sedikit aja lagi. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa tugas Polri sejatinya adalah mengayomi dan melayani, bukan sebagai seorang yang harus memasarkan barang mewah tersebut. Saya kira kita kan juga bukan bagian dari orang yang harus marketing barang-barang mewah ya. Tugas kita jelaskan melindungi, mengayomi, melayani, melakukan penegakan hukum, transparansi, berkeadilan. Ya, tunjukkan itu. Ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan belak-belakan detik.com. Nah, saudara sekalian, ini ada beberapa hal ya dari kalimatnya sebetulnya bagus. Sigit mengatakan bahwa tugas Polri itu mengayomi, melayani, transparansi, menegakkan hukum, berkeadilan. Bagus tuh, bagus. Bukan marketing barang mewah. Jadi satu, ini dipicu dari fakta di lapangan yang disinggung oleh Presiden dengan sangat keras dan tegas di istana bahwa banyak pejabat Polri yang menunjukkan kemewahannya. Sampai Presiden menyebutkan pamer barang mewah tuh mobil mewah, motor gede, hati-hati gitu ya. Karena kita tahu harganya itu tidak, harganya itu luar biasa mahal ya. Yang untuk ukuran pejabat Polri sekalipun, jenderal sekalipun, itu tidak terjangkau kalau diukur dengan gajinya. Nih ya, ini ada dari daftar gaji polisi di Indonesia dari Barada sampai jenderal ya. Polisi dengan jabatan terendah Bayangkara 2 atau Barada yang kemarin nembak Brigadir Joshua ya, menerima gaji dalam rentang Rp1.643.500 sampai Rp2.538.000, Rp100. Ada Rp100-nya. Sedangkan jenderal polisi, ini pentok paling atas ya, jenderal polisi dalam rentang Rp5.238.200, ada Rp200-nya saudara, sampai Rp5.938.800. Jadi 5,9 juta, tidak sampai 6 juta saudara.
Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin orang yang punya gaji maksimal 6 juta nggak sampai bisa beli mobil mewah, bisa beli motor gede yang mahal, istrinya bisa pamer tas Hermes segala macam yang harganya miliaran. Nggak masuk akal itu loh. Makanya Presiden Jokowi jangan pamer. Dan itu diulang lagi oleh Kapolri. Tapi kata-kata Sigit Prabowo tadi bahwa tugas Polri bukan marketing. Nah ini Pak Kapolri ini mohon maaf, Anda misleading ya. Bawahan Anda, jajaran Anda ketika memamerkan barang-barang mewahnya tidak dalam rangka marketing. Marketing kan jualan, memasarkan. Dia tidak memasarkan, dia tidak mencari untung dari selisih harga. Nih gue pasarin ya barang lu ya. Itu marketing, memasarkan atau sales, menjual. Tidak, mereka tidak memasarkan. Mereka sedang pamer. Gue punya nih, gue hebat nih, jam tangan gue sekian miliar, baju gue seperti yang dipakai Jenderal Rian itu yang sekarang jadi Kapolda di Kalimantan, kalau nggak salah Kalbar, itu 17 juta apa 12 juta. 12 juta memang nggak besar ya, nggak besar maksud saya dalam jumlah ya, tapi untuk ukuran sepotong baju 12 juta itu sangat besar. Sangat besar, apalagi untuk gaji jenderal yang maksimal cuma 6 juta. Jenderal Rian itu cuma brigjen loh. Jenderal paling rendah bintang 1. Itu tadi gajinya hanya sekitar 5,2 juta. Bisa beli baju 12 juta sepotong. Itu kan gajian 2 bulan lebih. Kalau gaji dia 6 juta, dia sebagai bintang 4, 2 bulan itu bos. Nah bagaimana? Jadi satu ya, jadi Mas Sigit Kapolri itu jenderal-jenderal pejabat Polri Anda sampai tingkat Kapolres sempat geger ya. Sampai Kapolsek, bahkan istri Kapolsek di mana itu pamer di media sosial pakai sepeda 300 juta. Jadi yang pertama, mereka tidak sedang memasarkan produk, mereka sedang pamer. Gua mampu, gua hebat, gua punya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan kesalahan Kapolri, tapi juga kesalahan Joko Widodo. Ini coba nih videonya nih saya putar lagi ya di waktu dia memberi pengarahan. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi, hati-hati. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Oke, jadi saudara, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia itu meminta Polri, para petingginya, perwiranya, Kapoldanya, Kapolresnya semuanya itu mengerem gaya hidup secara total. Jangan bermewah-mewah, jangan pamer. Yang kemudian diamini, diulang lagi oleh Kapolri Sigit Prabowo tadi ya. Nah, pertanyaannya, mohon maaf nih ya, kalau kita pakai akal waras ya, bahwa pamer itu salah, yes. Bahwa pamer kemewahan itu menimbulkan kecemburuan sosial, iya, penting, itu setuju, tidak boleh. Tapi kan ada yang jauh lebih penting lagi, Mas Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Bukan pamernya. Bukan dengan mengatakan jangan pamer, seolah-olah nih, bukan begitu maksud tapi ya, mungkin ya, tapi seolah-olah rakyat akan menerjemahkan seolah-olah lu punya barang mewah boleh, lu punya barang super mewah boleh, tapi jangan lu pamerin. Kan begitu arahannya Presiden, jangan pamer, ya kan? Nah persoalannya intinya bukan itu. Intinya adalah pertanyaan dari mana uang yang dimiliki oleh petinggi atau petugas Polri untuk membeli barang-barang mewah tadi. Seorang Barada yang punya gaji 1,6 juta bisa punya motor mewah. Berapa dia nyicilnya gitu loh, motor yang 150 cc atau apa yang harganya saya kira sudah di atas 20 juta. Berapa dia nyicilnya sebulan?
Uangnya bagaimana membaginya? 1,6 juta. Katakan ada uang lauk pauk, uang ini. Oke, berapa totalnya? Nah, gitu. Jenderal memang cuma 5 juta, 5,2 juta itu kan ada uang tunjangan jabatan, uang ini, uang itu. Iya, tapi berapa totalnya? 1 bulan. Jenderal bintang 4, let's say Kapolri lah sekaligus, paling mentok atas dengan gaji maksimal tadi berapa? 5,9 juta. 6 juta kita lempengin. Dia punya tunjangan jabatan, tunjangan ini, tunjangan itu. Berapa totalnya? Sampai 100 juta 1 bulan? Saya kira enggak. Nah, kalau seorang jenderal nggak punya uang bersih, pendapatan bersih total, maksud saya bukan bersih, total dari gaji resmi, tunjangan ini itu segala macam, rapat dan sebagainya, seterusnya selainnya, nggak sampai 100 juta, bagaimana dia bisa beli mobil mewah, rumah mewah? Anda masih ingat ketika ada rekonstruksi di rumah Sambo, Jenderal Bintang 2, itu di lorong, salah satu lorong rumahnya, kanan kirinya itu ada display barang-barang super mewah, tas-tas super mewah yang satu bijinya harganya miliaran. Gimana itu cara mendapatkannya? Dari mana uangnya? Mas Jokowi, Mas Sigit. Jadi mestinya, mohon maaf nih, saya hanya usul saja, yang menyarankan tidak ngajarin, Anda jauh lebih pintar daripada saya kan. Mestinya dipersoalkan bukan cuma barang pamer, barang mewahnya, tapi yang dipersoalkan adalah harusnya dari mana uang untuk memperoleh barang mewah itu. Kan begitu. Punya gaji 6 juta bos, tunjangan ini, tunjangan itu, mungkin sampai 50 juta, mungkin, saya nggak tahu tunjangan apa aja berapa, nggak tahu. Tapi nggak mungkin bisa menutupi biaya gaya hidup yang luar biasa itu. Apalagi sampai dipamerkan. Ini kan, aduh, pamer ini kan sepertinya menunjukkan, gue korupsi nih, gitu dong. Ya nggak, sorry banget deh. Kalau Anda pengusaha ya, seperti siapa gitu ya, pengusaha ya, Anda punya mobil mewah segala macam, orang, oh dia bisnisnya harus sukses, oh dia usahanya ini itu, yang kalkulasinya secara simpel sederhana, sangat mungkin dia punya barang-barang super mewah seperti itu. Tapi kalau polisi, Anda masih ingat kutipan Jenderal Teddy Minahasa yang mengatakan bahwa kalau mau kaya jangan jadi polisi, yang viral lagi itu ketika dia tersandung masalah narkoba. Ya kan itu kan saran yang betul, bahwa kalau mau kaya jangan jadi polisi, kalau mau jadi polisi itu pengabdi, kan begitu, mengabdi, melayani, mengayomi, melayani, melindungi, kan begitu. Jadi ada salah pola pikir dari para penyelenggara negara, khususnya bahkan dari Presiden Joko Widodo. Ada hal-hal yang mendasar sebetulnya yang harus disentuh, dia nggak sentuh. Ada hal-hal yang harusnya diberesin, dia nggak beresin. Dia hanya sibuk jangan pamer, melarang pamer. Artinya secara alam bawah sadar kita bisa menerjemahkannya, boleh punya barang mewah, silakan uangnya dari mana belinya, silakan boleh meras pengusaha, silakan bermain pasal, silakan apa segala macam, menjungkir balikan hukum dan sebagainya, silakan melindungi pejudi, silakan melindungi narkoba segala macam, uangnya dari mana silakan. Anda boleh beli barang mewah, tapi jangan pamer. Enggak itu. Intinya bukan itu. Oke? Ngerti ya? Gampang kan? Sederhana. Oke? Kembali seperti biasa, saya serahkan kesimpulannya kepada penonton Bang Yedi Channel. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.